Om Swastiastu. Halo Sobat SAR, selamat datang di podcast Berakhlak. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Perkenalkan, nama saya Inyoman Rangadinata. Kali ini saya bersama narasumber. Mohon izin Pak, boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu Pak? Om Swastiastu, selamat siang. Nama saya Wiku Bayuworo, bergabung di Basarnas dari tahun 2006. Saat ini saya bertugas sebagai PKPP ahli muda, Nata Kelola Pencarian dan Pertolongan ahli muda. Demikian. Nah, pada topik kali ini tentang implementasi nilai-nilai dasar ASN. Seperti kita tahu, nilai-nilai dasar ASN itu bukan hanya sekedar nilai dasar atau pedoman, tapi kedepannya juga kita harus terus berjalan dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai dasar berakhlak. Nah, ini Pak, saya ingin bertanya untuk pertanyaan pertama, mengapa sih nilai dasar ASN itu sangat penting, terutama di lingkup kita itu Basarnas? Oke, jadi untuk berakhlak sendiri, jadi tujuan sebenarnya dari berakhlak adalah menyamakan persepsi untuk memperkuat budaya kerja dari ASN. Jadi tujuan akhirnya itu untuk pelayanan publik yang prima, yang sempurna. Jadi di situ ada berorientasi kepada pelayanan, jadi menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dengan tetap menjaga sikap ramah, cekatan, solutif, dan tanggung jawab. Kemudian akuntabel, itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi ketika kita bertugas, kita harus menganggap itu sebagai tanggung jawab kita. Jadi selanjutnya untuk yang ketiga, kompeten. Untuk kompeten lebih ke terus belajar menggali kemampuan diri. Jadi tidak cukup puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kita harus terus belajar dan terus mengembangkan kemampuan dari kita sampai semaksimal mungkin. Kemudian untuk harmonisnya, saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi di lingkup kerja kita juga terdiri dari macam-macam suku, agama, dan kita juga harus bisa saling menghargai, tidak mengesampingkan perbedaan itu untuk bersama-sama menuju tujuan yang kita arah bersama. Kemudian untuk loyal, menjaga kesetiaan kepada tugas, perintah pimpinan. Di sini dalam arti bahwa perintah yang dilaksanakan itu harus sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Jadi semisalnya pimpinan mengarahkan sesuatu yang salah, kita berhak juga, kita bisa juga untuk memberikan masukan kepada pimpinan. Jadi bukan ditelan mentah, A harus A, B harus B, enggak. Tapi kita harus kita bisa juga memberikan masukan kepada pimpinan. Tapi bukan berarti kita harus selalu ngeyel ya, bukan asal ngeyel, harus ada dasarnya. Selanjutnya untuk adaptif lebih seperti menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan kondisi, dengan perkembangan zaman juga. Jadi kita harus pandai-pandai juga berinovasi dalam melaksanakan pekerjaan kita. Contohnya misalnya zaman sekarang kan zaman internet, AI. Kalau kita sampai tidak belajar itu, kita akan jadi terlihat lemah, terlihat bodoh gitu di hadapan teman-teman yang lain. Dan yang terakhir kolaboratif ini termasuk salah satu yang sangat kita perlukan, karena di bidang kerja kita di Basarnas itu kita bukan bekerja sendiri, kita bekerja dengan banyak instansi, dengan potensi, dan juga termasuk menghadapi keluarga-keluarga dari korban. Demikian. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari 7 nilai berakhlak nih Pak, tantangan terbesar dalam lingkup Basarnas itu kira-kira nilai yang mana ya Pak? Kalau menurut saya pribadi di poin ke-7 kolaboratif ya, karena
ketika kita berhadapan dengan instansi lain dengan potensi lain, kadang ada muncul ego sektoral. Jadi yang pengen terlihat lebih, saya ini loh yang mengevakuasi, saya ini loh yang menemukan, saya ini yang kasarannya yang lebih daripada yang lain. Nah di situ kita harus bisa memahami juga, kita harus bisa bukan terus melawan dengan sama-sama keras, enggak, tapi kita tunjukkan kepada mereka, oke Bapak, bagian kita adalah mencari, dan begitu sudah kita temukan, kita evakuasi, silakan Bapak, kita bekerjasama, Bapak mungkin di bagian evakuasinya ke rumah sakit atau ambulannya atau apa. Jadi kita harus cerdas juga untuk memahami itu. Ya, agar bisa mencapai tujuan bersama. Ya, betul sekali. Nah, sebelum saya tutup podcast ini Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak untuk ASN muda ke depannya? Ya. Jadi untuk teman-teman calon ASN yang di Basarnas, saat ini Basarnas itu melaju semakin kencang, jadi sudah nggak berjalan di tempat. Jadi teman-teman juga harus terus belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Basarnas, jadi supaya tidak tertinggal oleh kemajuan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Itu dia inspirasi yang telah dibagikan dari narasumber. Semoga podcast ini menjadi motivasi bagi kita semua dan terus menanamkan nilai-nilai berakhlak di setiap langkah pengabdian kita. Nah, demikian podcast kali ini, semoga bermanfaat dan terus berkomitmen mewujudkan ASN yang profesional. Akhir kata saya tutup dengan Pramasati. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak.